Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anda saleh dan salehah, how are you today? Semoga semuanya sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Anda saleh dan salehah, today's topic is hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Anda saleh dan salehah, coba perhatikan gambar tersebut. Ada gambar seorang ibu yang menggendong anaknya. Anda saleh dan salehah, sebagai anak yang berbakti, sudah sepatutnya kita menghormati dan mentaati kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Anda saleh dan salehah. Selanjutnya, Anda saleh dan salehah, Ustaz bertanya, apa itu hormat? Kemudian apa itu taat? Anda saleh dan salehah. Hormat adalah sikap menghargai yang diberikan seseorang kepada orang lain yang dianggap berjasa memberikan sesuatu jasa tersebut, bisa berupa bimbingan, nasihat, materi dan sebagainya, sebagai bentuk rasa syukur atau rasa terima kasih atas apa yang diterimanya atau dirasakannya. Anda saleh dan salehah. Selanjutnya yaitu taat. Taat yaitu sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab dan ikhlas. Anda saleh dan salehah. Kemudian apa itu orang tua dan guru? Orang tua adalah ibu bapak kita yang melahirkan, mengasuh, mendidik dan membesarkan kita. Adapun guru adalah orang yang berprofesi sebagai pendidik dan pengajar siswa-siswanya di sekolah. Ini disebut guru formal atau di lembaga non formal seperti di tempat les dan sebagainya. Anda saleh dan salehah. Kemudian, mengapa kita harus hormat dan taat kepada orang tua? Karena Anda saleh dan salehah, orang tua adalah orang yang berjasa dalam hidup kita. Orang tua yang merawat dan membesarkan kita. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik, hormat dan taat, dan berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama ibu. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Luqman ayat 14. Jangan Anda saleh dan salehah, coba kalian buka Al-Qurannya surah Luqman ayat 14, kemudian baca terjemahnya untuk mengetahui makna terkait surah Luqman tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kita tidak akan mampu membalas jasa kedua orang tua, dan kewajiban seorang anak adalah berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya, setiap anak wajib merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Kemudian setiap anak tidak diperkenankan mengatakan kata kasar. Bahkan Anda saleh dan salehah, kata pun itu dilarang. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian amal yang paling dicintai Allah yaitu salat pada waktunya, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir Anda saleh dan salehah adalah berbuat baik kepada orang tua merupakan amalan penting yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Jadi itu Anda saleh dan salehah terkait hormat dan taat kepada orang tua. Selanjutnya, mengapa kita harus hormat dan taat kepada guru? Karena Anda saleh dan salehah, guru adalah orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita.
guru tidak terbatas hanya yang ada di sekolah, tapi yang mengaji pun atau materi di tempat les juga disebut sebagai guru. Kemudian siapa saja yang pernah menyampaikan ilmu pengetahuan disebut sebagai guru, baik itu orang tua, ustadz, kiai, dan lain-lain anda soleh solehah. Kemudian setiap muslim wajib menghormati dan mentaati guru selagi tidak memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kita harus menghormati dan menjaga perasaan guru karena keberkahan ilmu ada pada keridhaan guru tersebut. Kemudian anda soleh soleha, bagaimana kita mengimplementasikan hormat dan taat kepada kedua orang tua dan guru. Yang pertama adalah terhadap orang tua, yaitu taat terhadap nasihat yang diberikan. Kemudian merendahkan diri di hadapan orang tua, tidak berkata keras apalagi kasar, tidak membentak, kemudian merawat mereka dengan baik, mendoakan mereka karena anda soleh soleha. Ini juga merupakan amal jariah, yaitu mendoakan kedua orang tua kita dan meminta izin ketika bepergian dan sebagainya anda soleh soleha. Kenapa anda soleh soleha? Karena anda soleh soleha, ridha Allah tergantung pada keadaan orang tua kita anda soleh soleha, dan murkanya Allah pun itu tergantung murkanya kedua orang tua. Oleh karenanya untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menggapai keridhaan kedua orang tua kita anda soleh soleha. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita mengimplementasikan hormat dan taat kepada guru kita, yaitu terhadap guru. Yang pertama adalah menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu, menaati mereka, bertutur kata yang halus dan sopan, dan siap membantu jika dibutuhkan. Anda soleh soleha, itu beberapa implementasi hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Namun anda soleh soleha, masih begitu banyak cara mengimplementasikan hormat dan taat kepada kedua orang tua dan guru kita anda soleh soleha. Anda soleh soleha, terkait materi hormat dan taat kepada orang tua dan guru, kali ini Ustadz cukupkan, Ustadz akhirin. Syukron wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.